Terdengar sederhana, tetapi apakah kamu mengetahui bagaimana cara mengatur keuangan pribadi supaya cukup sampai akhir bulan, hingga menyisakan uang untuk nabung? Realitanya, jangankan untuk menabung, terkadang uang yang dimiliki saat ini belum cukup sampai akhir bulan atau sampai gajian mendatang. Padahal, cara mengatur uang bulanan menjadi ilmu dasar sebelum Anda memutuskan untuk berumah tangga. Saat masih single, kamu kesulitan mengelola keuangan, bagaimana nanti cara mengatur keuangan rumah tangga? Sebelum terlambat, yuk ketahui bagaimana cara mengatur keuangan pribadi dengan gaji kecil, gaji sedang, atau gaji besar. Saya akan membahas bagaimana cara mengatur keuangan pribadi. Untuk memiliki arus kas keuangan pribadi lancar, kamu perlu memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur keuangan yang tepat dan efektif. Dengan begitu, selain uang cukup sampai gaji selanjutnya, kamu tetap bisa menabung dan bersedekah. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Berikut adalah 5 cara mengatur keuangan pribadi sangat efektif. 1. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Sebelum menyusun rencana keuangan hingga menentukan metode-metode pengelolaan keuangan pribadi, langkah awal dalam mengelola keuangan yang paling fundamental adalah mengetahui mana hal yang memang Anda butuhkan dan inginkan. Ada kalanya berbelanja baju menjadi hal yang dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Misalnya, Anda akan menghadiri pengajian, tetapi tidak punya baju muslim atau baju yang pantas untuk menghadirinya. Namun, jangan sampai menjadikan alasan tersebut untuk menutupi hasrat Anda yang memang hanya ingin berbelanja saja. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan mengontrol diri untuk memisahkan mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. 2. Pilih metode 50-30-20 atau 40-10-10-30-10. Ada 2 metode mengelola keuangan pribadi yang cukup populer, yaitu metode perbandingan 50-30-20 atau metode 40-10-10-30-10. Mari simak uraian dari masing-masing metode ini. Metode 50-30-20 adalah metode membagi pos keuangan dengan rasio 50% untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 30% untuk memenuhi keinginan, dan 20% untuk disimpan ke dalam tabungan. Apakah kamu memiliki cicilan atau utang? Maka pos tersebut masuk ke dalam pos kebutuhan, karena tanggung jawab yang harus kamu bayar sampai lunas. Bagaimana bila ada lebih dari satu cicilan atau satu hutang? Anda bisa menerapkan metode lainnya. Metode yang kedua yaitu 40-10-10-30-10. Cocok bagi kamu yang memiliki cicilan atau utang lebih dari satu, atau orang yang suka mengelola sesuatu dengan terperinci. Berikut ini rinciannya. Sebesar 40% diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan harian. Sebesar 10% diperuntukkan untuk melunasi hutang, cicilan, pinjaman, atau sejenisnya. Sebesar 10%-nya diperuntukkan untuk membayar premi asuransi bila ada. Sebesar 30% diperuntukkan sebagai dana darurat, tabungan, atau investasi. Dan sebesar 10%-nya lagi diperuntukkan untuk beramal, bersedekah, atau berdonasi. Dari kedua metode tersebut, Anda bisa memilih nih mana yang sesuai dengan cara mengelola keuangan pribadi yang lebih akurat dan efektif. 3. Susun anggaran keuangan. Setelah memastikan metode pengelolaan keuangan yang akan diterapkan selanjutnya, yaitu menyusun anggaran keuangan selama satu periode. Misalnya, anggaran keuangan untuk 1 bulan. Pisahan pos kebutuhan dan keinginan, tetapkan jenis pengeluaran mana yang termasuk kebutuhan dan keinginan.
termasuk bila Anda harus berkumpul dengan teman sebulan sekali. Anda tetap perlu menuliskan beberapa pengeluaran saat akan pergi bersama teman-temanmu. Bisa dipahami ya sampai sini? 4. Selanjutnya yaitu kemampuan finansial untuk berutang dan mencicil. Lihat rencana keuangan lagi untuk pos utang dan cicilan. Memiliki persentase berapa persen dari total penghasilan bulanan. Sebagai contoh, pos untuk utang dan cicilan persennya 10%. Penghasilan Anda dalam 1 bulan 5 juta rupiah, maka pos untuk utang dan cicilan hanya sebesar 500.000. Artinya apapun yang Anda beli dengan cara mencicil dan berutang besaran, kewajiban per bulan tak boleh melebihi dari 500.000. Saat pos cicilan dan tabungan terpenuhi, maka tundalah barang selanjutnya untuk dibeli sampai cicilan saat ini telah lunas. Yang terakhir, 5, yaitu persiapkan dana darurat dan dana tabungan. Walaupun Anda memiliki asuransi kesehatan dan produk asuransi lainnya, namun mempersiapkan dana darurat tetap penting dilakukan. Pisahkan pos untuk dana darurat dan dana tabungan, karena penggunaan kedua dana ini tentu sangat berbeda ya sobat. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, itulah tadi 5 tips cara mengatur keuangan pribadi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu suka dengan videonya, like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video.